Teman-teman, pada hari ini saya ingin menyampaikan update beberapa isu terkait dengan situasi dunia dan pelaksanaan hubungan luar negeri. Rekan-rekan media yang saya hormati, dari Jerman, Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Presiden Jokowi dialah macan dunia yang sebenarnya. Rekan-rekan, dunia memang sedang menghadapi situasi yang sangat sulit saat ini. Situasi ini justru mendorong presidensi Indonesia untuk lebih aktif dalam menjadikan G20 sebagai katalis bagi pemulihan ekonomi global. Rencana pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 30 Juni mendatang tidak hanya disorot oleh media dalam negeri. Ini juga menarik mata beberapa media asing. The Diplomat, Reuters, Al Jazeera, hingga media Malaysia New Straits Times juga mengangkat isu tersebut. The Diplomat bahkan memuat judul langsung Presiden Indonesia Jokowi akan kunjungi Rusia. Yang menarik, isi laporan tersebut menuliskan Presiden Indonesia Joko Widodo bakal berkunjung ke Rusia pekan depan untuk meyakinkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar memfasilitasi ekspor gandum Ukraina yang dibutuhkan. Presiden Indonesia mengumumkan kunjungan ini setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sementara SCMP turut memberitakan rencana pertemuan Jokowi Putin dengan judul Indonesia Joko Widodo bakal bertemu Vladimir Putin di Moskow pada 30 Juni, laporan Rusia. Pertemuan diyakini terkait dengan G20 Bali. Jokowi sendiri dipastikan akan melakukan lawatan ke sejumlah negara yang memiliki keterkaitan dengan krisis pangan akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Kunjungan dilakukannya setelah menghadiri pertemuan kelompok 7 atau G7 di Jerman pada 26 hingga 28 Juni mendatang. Presiden Republik Indonesia telah mendapatkan undangan dari Ketua G7 Jerman untuk hadir dalam KTT G7 di Elmont pada tanggal 26-27 Juni 2022. Beberapa negara non-G7 atau disebut G7 Partner Countries yang mendapatkan undangan untuk hadir dalam KTT G7 adalah Indonesia, India, Senegal, Argentina, dan Afrika Selatan. Selain itu, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral pada saat kesempatan KTT G7 dengan para leaders G7 dan leaders negara-negara undangan. Sebelumnya, informasi rencana pertemuan Jokowi dan Putin muncul melalui TASS. Sumber media itu memberitakannya 14 Juni 2022. Judul artikel tersebut berbunyi Putin akan bertemu dengan Presiden Indonesia di Moskow 30 Juni, kata sumber Kremlin. Di Republik Indonesia, Retno Marsudi memastikan Presiden Joko Widodo akan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Kunjungan ini bakal dilakukan Jokowi setelah ia mengikuti konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 pada Minggu 26 Juni hingga Senin 27 Juni 2022. Rekan-rekan media yang saya hormati, dari Jerman, Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Retno menerangkan kunjungan ini dilakukan untuk menunjukkan kepedulian RI terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan imbas perang dan mendorong perdamaian. Tak hanya itu, Retno menyoroti bahwa Jokowi bakal menjadi presiden Asia pertama yang berkunjung ke dua negara itu di tengah perang. Tentu hal ini membuktikan rekam jejak Pak Jokowi yang bernyali besar patut diacungi jempol.
Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut. Kunjungan presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Joko Widodo memang sosok yang sering dicaci maki di dalam negeri sendiri, sementara dipuji di dunia internasional. Media internasional ada yang menyebut sebagai Obama Indonesia. Sebelumnya, Macan Asia belajar mengaum, orang ini sudah mendunia. Dialah macan dunia, bukan lagi Asia. Bahkan Malaysia mengakui sangat membutuhkan orang seperti Jokowi. Leadership atau kepemimpinan Pak Jokowi begitu diakui dunia. Bahkan kemarin Dirjen WHO betul-betul memujinya saat berkunjung di Istana Negara Bogor. Majalah terkemuka Amerika Serikat Fortune memasukkan nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo itu sebagai salah satu dari 50 pemimpin terhebat dunia untuk edisi 7 April 2014. Seharusnya kita patut berbangga, sosok Jokowi dikenal sebagai pengusaha yang rendah hati. Sikapnya yang toleran juga menarik perhatian banyak orang, termasuk mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan imbas perang dan mendorong perdamaian. Bagi yang tidak tahu siapa itu Jokowi, pelajarilah dengan baik rekam jejaknya. Tentu saja tidak mengambil referensi dari sumber-sumber media antah berantah yang tidak jelas beritanya dan kebanyakan hanya berisi fitnah. Cermati sosok Jokowi dari sudut pandang media internasional atau media nasional yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi. Berhentilah mencaci sebelum dunia internasional mentertawakan kita dan negara tetangga merebutnya. Tantangan yang kini dan ke depan kita hadapi tidak semakin mudah. Kita masih dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian yang mengharuskan kita semua harus tetap waspada. Situasi ekonomi dan politik global yang tengah bergejolak belum pulih dari dampak akibat pandemi COVID-19. Kemudian kita dikejutkan lagi dengan perang di Ukraina sehingga mengganggu supply chain yang dampaknya kemana-mana, dampak ekonominya kemana-mana, memicu peningkatan inflasi di seluruh negara di seluruh dunia. Ancaman krisis pangan dan juga ancaman krisis energi telah terjadi di semua negara. Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama, memiliki perasaan yang sama, menyikapi, menyiapkan respon dan kebijakan yang tepat di semua tataran lembaga negara, di seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah.